Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga malam ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, anak-anaknya. Mari mengingat firman Tuhan dalam Ulangan 12 ayat 28 yang menyatakan, "Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu." Pemberita firman dalam ibadah ini ialah Penetua Christian Sodakain. Mari kita berdiri untuk menaikkan nyanyian pujian baginya dari Kidung Jemaat 362 bait 1 dan 3. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat dalam kehidupan kami, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, jika pada malam hari ini kami boleh melakukan ibadah keluarga rutin. Berkati ibadah kami pada malam hari ini ya Bapa. Berkati Bapak Penetua Christian Sodakain yang akan menaburkan firman bagi kami. Biarlah firman yang kami terima boleh kami jadikan kekuatan dan pedoman dalam kami melakukan kehidupan kami hari lepas hari. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan litani pujian terambil dari Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Kita baca secara silih ganti. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jangan kau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah kau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dan Israel tidak
Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Dan terhadap lawan mereka aku berikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Nyanyian umat seperti rusa rindukan sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tiba saatnya Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungkan yang bersama, tapi sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena berkat dan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, malam hari ini, kami boleh berada di dalam pelataran-Mu Tuhan Yesus untuk datang merenungkan firman Tuhan, dan biarlah dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini setiap kami boleh mendapatkan berkat dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari lewat penuntunan Roh Kudus Tuhan. Berfirman-Nya Tuhan Yesus, siapkanlah hati dan pikiran kami lewat kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin kami. Terpuji nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut
mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dalam hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom bagi kita semua. Sukacita bagi kita bahwa malam hari ini kita boleh daring kembali dalam ibadah keluarga. Kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab tadi. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mendengar kata penderitaan, belum tentu tidak ada seorang pun yang mau merasakan atau mengalami penderitaan. Terlebih bukan karena kesalahan kita. Tidak ada orang yang menghendaki penderitaan dalam hidupnya. Orang ingin bebas hidupnya dari penderitaan. Karena penderitaan membawa ketidaknyamanan, membawa kesusahan dalam hidup kita. Hidup kita bahkan dibawa dalam bayang-bayang ketidaknyamanan, membuat hidup kita juga terguncang dan tidak tenang. Baiklah, kita kembali ke dalam bacaan kita, bahwa dalam 1 Petrus 4 ini ada pandangan yang menyatakan bahwa surat ini ditulis pada tahun 62 dan 64 Masehi. Untuk memberikan semangat bagi jemaat Kristen yang tinggal di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil, yang sekarang disebut dengan Turki. Mereka bersiap-siap bagaimana menghadapi penganiayaan orang Romawi yang pada saat itu di bawah pemerintahan Kaisar Nero, di mana konon peristiwa kebakaran di kota Romawi dilakukan sendiri oleh Kaisar dan dijadikan alasan untuk melakukan penindasan dan pembunuhan terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen di waktu itu. Baik, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita harus meneladani jalan Kristus. Apa yang Tuhan Yesus telah contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengenai penderitaan, ternyata bukan kali ini kita yang merasakan penderitaan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan telah dulu memberikan hidupnya bagi kita lewat penderitaannya di kayu salib. Jadi menjadi orang percaya itu mencontohkan jalan Kristus dalam tindakan kasih-Nya, kepedulian kepada orang-orang yang dipinggirkan, termasuk jalan salib yang ditempuhnya, yang berakhir pada bagaimana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita renungkan, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah bagi kita. Tapi Ia rela berkorban, rela menderita, rela dicaci maki, rela tubuhnya tercabik-cabik untuk menebus dosa kita. Ini menjadi perenungan kita kembali, bagaimana kita sebagai umat Tuhan harus bisa merenungkan dan memahami penderitaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi umat Tuhan harus percaya dan harus menyadari konsekuensi mengikuti Yesus, haruslah menanggung segala sesuatunya dengan ikhlas. Semua penderitaan yang kita alami, karena itu adalah bagian dari iman kita. Iman yang selalu
kita pegang bahwa kita tidak sendiri. Meskipun kita melewati penderitaan, kesusahan yang berat, seberat apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Karena Tuhan telah dulu menderita buat kita. Bapak Ibu, selama nafas dibungkus dengan raga, penderitaan tidak akan terhenti untuk mengejar kita. Tetapi kita yakin dan kita harus bersyukur akan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita kembali ke ayat pertama, bahwa jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jelas bagi kita bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan apa yang kita akan hadapi ke depan. Penderitaan apapun itu adalah konsekuensi kita sebagai pengikut Tuhan. Salib itu kita harus pikul bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu kita harus yakinkan dalam diri kita bahwa Tuhan selalu bergandengan tangan dengan kita menjalani kehidupan kita di dunia kita, di keseharian kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah kesempatan. Setiap waktu adalah milik Tuhan. Pada ayat kedua kita baca, supaya waktu yang tersisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi jelas, hidup orang percaya adalah hidup yang mau melakukan kehendak Allah. Dan sisa waktu ataupun waktu yang tersedia buat kita harus pergunakan untuk melakukan semua kehendak Allah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak hal yang menghambat kita, tapi kita harus tetap fokus pada jalan kita, jalan dan salib Kristus. Ada kisah yang saya baca juga ataupun saya lihat dalam media sosial ataupun YouTube juga, bahwa banyak kesaksian-kesaksian orang yang dahulunya mungkin nakal ataupun sebagai seorang preman ataupun orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, ketika Tuhan datang untuk mereka, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi mereka, luar biasa. Mereka menyatakan iman mereka pun lebih buat kemenangan Tuhan, di mana mereka rela berkorban, mereka siap menderita, ditinggalkan keluarga dekat mereka, istri, suami, ataupun anak-anak, bahkan orang tua mereka juga, ditinggalkan semua pekerjaan, jabatan, segala macam, hanya untuk boleh kembali setia mengikuti Tuhan. Ini jadi pergumulan kita bersama sebagai orang yang sudah lebih dulu mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita yang saat ini sudah lebih dulu dipilih, dipanggil Tuhan untuk melayani? Apakah kita hanya berdiam diri? Apakah kita hanya seperti saat ini saja, di mana kita mungkin juga kita cepat mengeluh ketika ada banyak kendala, hambatan dalam pelayanan-pelayanan kita. Bagaimana kita mengeluh, kehidupan kita tidak maju, bagaimana semua kebenaran kita sudah coba untuk lakukan, tapi apa yang kita dapatkan masih jauh dari yang kita harapkan. Inilah yang kita mau belajar bersama, bahwa Tuhan membentuk kita dalam banyak hal, dalam banyak cara. Bagaimana kita harus tetap mensyukuri keadaan kita, supaya dengan rasa bersyukur kita dikuatkan oleh Tuhan, supaya kita mampu menghadapi tantangan hambatan kita, dan kita mau percaya terus pada Tuhan,
apa yang kita lakukan yang benar adalah benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tantangan, penderitaan kita harus berani hadapi, kita siap, karena yang kita lakukan adalah kebenaran. Dan tujuan akhir kita juga kita jelas, bahwa kita sebagai pengikut Tuhan, kita mau melakukan kebaikan kehendak Tuhan, kita mau apa yang kita lakukan boleh menjadi kebaikan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang sekalian yang ada di rumah dan bagi kita semua, marilah kita kembali lagi mengingat bahwa Tuhan sudah lebih dulu baik kepada kita. Tuhan sungguh baik bagi kita. Dia memberikan hidupnya bagi kita, rela menderita bagi kita. Masakan kita manusia yang penuh dengan dosa ini, yang penuh dengan kelemahan dan segala macam, yang masih ada penuh dengan ketidakberdayaan. Masakan kita dengan banyak mengeluhnya, banyak kesombongan kita tidak mau mengikuti ataupun melakukan kehendak Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi, kita merenungkan, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan hidup kita, pribadi lepas pribadi, bahkan setiap keluarga, untuk kembali siap melakukan pelayanan Tuhan dimanapun kita berada, ditempatkan, baik itu di gereja, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada. Biarlah apa yang kita kerjakan itu melakukan kebenaran di mata Tuhan, karena sungguh luar biasa sukacitanya ketika kita melakukan kebenaran dibandingkan kita melakukan kejahatan dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita yang menderita, tapi kita menderita demi menjalankan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus membentuk kita menjadi manusia-manusia yang takut akan Tuhan dan selalu kuat di dalam iman kepercayaan kita, selalu berpegang dan mengandalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita, memberkati kita, menggandeng kita, mengarungi hidup kita masing-masing dalam kehidupan kita, terutama dalam tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita merespon atas firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama dengan nyanyian umat, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang makasih, betapa kami sangat bersyukur Tuhan, karena di malam yang indah ini kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah keluarga rutin Jemaat GPIB Eklesia Sektor Pelayanan 5 ya Tuhan.
Kami ucap syukur karena di mana kami bernaung saat ini di gereja GPIB Eklesia, Tuhan masih terus memberkati kami semua. Tuhan, di malam yang indah ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Eklesia, dari semua seluruh jemaat yang terdaftar di jemaat GPIB Eklesia maupun jemaat tamu. Tuhan memberkati satu persatu. Tuhan berkati juga ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, vikaris, juga pendeta yang bermukim di sekitar GPIB Eklesia. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk GPIB secara keseluruhan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Tuhan memberkati satu persatu jemaat GPIB dimanapun mereka ditempatkan. Dan Tuhan, kiranya jemaat GPIB boleh menjadi saluran berkat dimanapun GPIB berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini juga kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Eklesia dari jemaat sektor 1 sampai dengan 6 yang saat ini terbaring sakit atau karena kelelahan tubuh dan kelemahan tubuh. Tuhan mau berkati, Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan. Tuhan berkati juga untuk orang-orang yang saat ini jemaat GPIB Eklesia yang berbahagia karena hari ulang tahun, hari kelahiran, dan hari ulang tahun pernikahan. Dan Tuhan mau berkati mereka semua satu persatu dengan limpahan berkat kasih karunia Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, di malam ini juga kami mau berdoa bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih terus bergelut dengan pandemi COVID-19. Tuhan berkati seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama jajaran para menteri, juga kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan mau berkati, Tuhan mau sertai, dan Tuhan lindungi. Sehingga kami semua masyarakat bangsa Indonesia boleh saling bersinergi, saling menguatkan, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling tolong-menolong untuk kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat bangsa Indonesia. Tentunya ya Tuhan, kami semua boleh dalam terus lindungan tangan kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan selalu berikan buat kami semua. Di tengah-tengah peperangan dengan pandemi COVID-19 ini, kiranya kami semua masyarakat bangsa Indonesia menjadi masyarakat bangsa yang menjadi pemenang ya Tuhan dalam peperangan dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau berkati kami semua, dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan penghasilan, Tuhan mau pelihara dan sertai mereka. Berkati juga kami semua yang masih Tuhan terus berkati, kiranya kami juga boleh berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar kami ya Bapa, khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kasih karunia Tuhan boleh terus memberkati, menyertai, dan melindungi kami semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini harus menghadapi sekolah online ada di rumah masing-masing, maupun para mahasiswa yang harus kuliah online di rumah masing-masing. Tuhan berkati sistem pembelajaran yang harus dilakukan secara online. Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan untuk setiap kehidupan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhanlah yang menolong kami, membawa kami ke masa depan kami semua yang cerah dan penuh harapan. Dan kami percaya hanya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan saja menolong kami dan memberkati kami selalu ya Tuhan. Dan di malam ini juga kami mau berdoa ya Bapa untuk pelayan firman yang malam ini boleh memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati. Berkati juga liturgos, Tuhan mau berkati ya Bapa. Berkati seluruh jemaat GPIB Eklesia juga ya Bapa, dari sektor 1 sampai sektor 6. Tuhan, terima kasih untuk segala limpahan berkat kasih karunia Tuhan saja yang boleh kami rasakan setiap kali dan setiap saat. Terima kasih juga untuk kesehatan, kekuatan imun, dan kekebalan tubuh yang baru yang setiap saat Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh terus bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berusia lanjut, yang belum bisa beribadah langsung di gereja. Tuhan berkati mereka di dalam ibadah mereka ya di rumah secara online. Tuhan berkati juga tim multimedia GPIB Eklesia yang menyiapkan segala sesuatunya sehingga ibadah online boleh berjalan dengan baik, boleh bisa diikuti dengan
seluruh jemaat yang harus beribadah online di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap pribadi yang mempersiapkan ibadah online, baik itu ibadah minggu, ibadah kebaktian rumah tangga, atau ibadah pelkat yang lainnya ya Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap komisi yang ada di gereja, pengurus-pengurus yang ada setiap komisi dan juga pengurus harian majelis jemaat. Tuhan memberkati. Teristimewa juga Tuhan memberkati setiap jemaat yang boleh terus rajin untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak problema, ada banyak permasalahan yang harus kami hadapi setiap hari. Tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang menyertai kami untuk melalui setiap problema itu dan boleh kami semua menyelesaikannya. Karena Tuhan menyertai kami dan menuntun kami. Tuhan, malam ini kami mau serahkan doa ini, ungkapan syukur, permohonan dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya kehadirat Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Nyanyian persembahan dari PKJ 146, bait 1 dan 2, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah sumber berkat dalam kehidupan kami, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa,
Begitu banyak berkat yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur bisa mempersembahkan sebagian berkat yang kami terima untuk kemuliaan-Mu. Berkati persembahan ini ya Bapa, biarlah boleh menjadi berkat bagi pelayanan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Allah yang terkasih, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia akan memberkati dan melindungi umat yang taat dan setia kepadanya. Kita nyanyi dalam nyanyian umat Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap dalam kuasa Roh Kudus, engkau dipimpinnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.